Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai ada segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru yang insyaallah senantiasa diberkahi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada Habib Jamal Al-Idrus, ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dan para habaib yang lainnya yang insyaallah guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, dan Dialah Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Hidup tak pernah mati. Selawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, Imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdalis salawatu ta'zim, yang dengannya kita diajarkan untuk dapat menggapai husnul khatimah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita berkumpul ada di tempat ini untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan kita kepada alamul akhirah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka para ulama mengatakan fal mautu atin an qarib kullu lahu minhun nasib. Yang namanya kematian itu semakin dekat dan pasti akan kedatangannya, dan semua akan merasakan yang namanya kematian. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, persiapkan kematian kita, karena kematian adalah penentu kehidupan kita di alamul akhirah. Bila mana kita mendapatkan akhir hayat kita, saat kita wafat, saat kita nazak, kita mendapatkan husnul khatimah, sehingga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun bila mana di akhir hayat kita tidak bisa mendapatkan husnul khatimah, melainkan mendapatkan sul khatimah, na'udzubillah, maka tidak ada lagi kebahagiaan, yang ada hanya kesengsaraan abadi selama-lamanya. Maka oleh sebab itu, jadikan kehidupan kita untuk meraih keberuntungan akhirat. Jadikan kehidupan kita untuk senantiasa menggapai akan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Nabi, hidup sesuka hatimu. Namun ingat, kau pasti akan mati dan tiada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ma syi'ta fa innaka mazun bih. Perbuat apa yang ingin kau perbuat. Ingin taat silahkan, ingin maksiat silahkan. Namun setiap perbuatan akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebakat Nabi, setinggi Nabi diingatkan tentang yang namanya kematian. Padahal Nabi hidupnya selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebakat Nabi diingatkan tentang amaliyah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Padahal amaliyah Nabi semua telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bimbingan. Adabani Rabbi fahsana ta'dibi, telah membimbing kepadaku Tuhanku dengan sebaik-baik bimbingan, dengan sebaik-baik tuntunan, dengan sebaik-baik didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saudara, ini pesan untuk kita setiap manusia umat baginda Nabi Muhammad. Perhatikan hidupmu, jangan sia-siakan hidupmu. Ayo kita perhatikan nasib-nasib kita di alamul akhirah. Jadilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih suka mabok, berhenti, mumpung Allah masih memberikan kita semua waktu untuk kembali kepada ilahi. Yang masih suka judi, masih suka maksiat, selesaikan itu semua, tuntaskan itu semua, berhenti, sehingga kita kembali kepada Allah dengan membawa kebahagiaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah saudara ini dimuliakan oleh Allah, kita manusia, al-insan mal khata' wa nisyan, manusia tempat salah, tempat lupa. Gak ada di tempat ini yang suci saudara sekalian. Kita banyak dosa, namun kita punya Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosamu, lebih besar rahmat Allah dan juga pemaafnya. Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi
memberikan semangat kepada kita. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan kulubani Adam khata wa khairul khatain at-tawwabun. Setiap manusia itu berdosa dan sebaik-baik pendosa mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, kematian itu pasti datangnya. Namun misteri kedatangannya. Kematian tidak memberikan pesan, kematian tidak memberikan peringatan. Maka oleh sebab itu, persiapkan kedatangan kematian kita dari saat ini, Saudara. Gak ada yang berani bisa menjamin besok atau nanti malam, atau 1 jam lagi, bahkan mungkin 1 menit lagi, apakah kita masih hidup atau tidak. Tidak ada yang bisa berani jaminan, Saudara. Maka oleh sebab itu, ayo kembali kepada Allah, itu hanya satu-satunya jalan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Jadilah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adanya haul untuk mengingatkan kita di dalam alamul akhirah. Adanya haul untuk membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukup, kata Nabi dalam hadisnya, dengan kematian menjadi tamparan buat kita, menjadi nasihat buat kita, menjadi pengingat buat kita untuk sadar begitu banyak dosa yang sudah kita pikul, saudara sekalian. Kembali kepada Allah. Kalau dahulu kita rajin akan maksiat, sekarang waktunya kita rajin akan ibadat, saudara. Kalau dahulu kita tinggalkan sholat, sekarang waktunya kita kembali untuk menegakkan sholat dengan baik dan benar, saudara. Mumpung Allah masih memberikan hidayah, mumpung Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan besar buat kita kembali kepadanya, jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Fir'aun yang sudah kita tahu dan sudah dikekalkan abadi di dalam neraka oleh Allah, nasnya diabadikan dalam Al-Quran. Ini orang bejat, ini orang zalim, ini orang ahli maksiat. Namun adapun demikian, Fir'aun masih menyesali perbuatannya, saudara. Fir'aun masih sadar, ingin minta taubat kepada Allah, maaf kepada Allah, tapi semua terlambat. Ketika Fir'aun sudah di tengah-tengah nazaknya, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wal Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, maknanya beriman kepada Allah. Tapi semua terlambat. Jangan sampai kita sama dengan Fir'aun, saudara. Kita sadar di dalam keterlambatan. Kita sadar ketika pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, halnya para aulia, para solihin yang sering kita hadiri, itu semua menjadi salah satu nasihat buat kita untuk supaya kita bisa mengikuti bagaimana jejak perjuangan mereka, saudara. Kita ikut haul Sayyidina Khalil, kita ikut haul Sunan Ampel, kita ikut haul Habib Salim Jindan, kita ikut haul Habib Soleh Tanggul, kita ikut haul Habib Bakar Gersik. Semua itu diadakan, saudara, supaya kita bisa mengikuti akan jejak perbuatan mereka di masa hidupnya. Gadaman ala gadamin bijiddin auzai, setapak demi setapak kami usaha untuk mengikuti jejak tapak tilas mereka dengan berhati-hati. Begitu, saudara. Jangan hadir perayaan haul hanya sekedar duduk saja, jangan. Jangan hadir perayaan haul hanya sekedar gak enak dengan tetangga saja, jangan. Tapi hadir di dalam peringatan haul yang semacam ini, pulang bawa manfaat dan perubahan, saudara. Bawa perubahan dalam hidup kita, bawa kebaikan, bawa berkah. Ayo mulai kita tulis lagi di buku catatan kehidupan kita dengan senantiasa taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, haul ini menjadi salah satu ajang baktinya seorang anak kepada orang tuanya, saudara. Sang anak ingin supaya orang tuanya mendapatkan kiriman doa yang luar biasa, sehingga diadakan haul untuk supaya kita dikumpulkan mendoakan orang tua kita dan orang tua mereka, saudara. Ini adalah bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Dan catat baik-baik, orang tua yang sukses, orang tua yang beruntung, orang tua yang bahagia, bukan mereka ketika wafat meninggalkan warisan tanah yang luas, meninggalkan warisan harta benda, meninggalkan warisan barang-barang mewah, meninggalkan jabatan, tahta dan lain sebagainya. Itu bukan bentuk kesuksesan, tapi bentuk kesuksesan orang tua yang wafat meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Bentuk kesuksesan orang tua ketika mereka wafat meninggalkan penerus-penerus yang baik, saudara. Itu bentuk kesuksesan orang tua. Dan anak yang sukses, anak yang menjadi anak berbakti kepada kedua orang tuanya, saudara. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang saleh. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak haramkan kita untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga
Allah Ta'ala tutup usia kita dengan kita bisa menyebutkan dan juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adhab wa jawazan ala sirat wa nasibal minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya rabbu ya rahim ya ajwadal ajwadil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadamin ya lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.